أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini alhamdulillah saya didatangi tamu-tamu yang mulia, para cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki insyaallah bagian daripada ilmu-ilmu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini di samping saya ada Habib Muhammad Al-Baqir bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ada Al-Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan Al-Habib Al-Hadi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada saat ini insyaallah membawa keberkahan. Apalagi sekarang mau bulan Maulid ini, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mumpung nih ada habaib-habaib muda yang keren, yang tampan, yang berilmu nih, kita mau tanya-tanya sama Habib Bakir. Kira-kira sholawat itu Habib, apa kabar dulu Habib, sehat? Alhamdulillah sehat. Kira-kira kita pengen tahu nih, arti sholawat itu apa sih? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai segitunya gitu, ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Arti sholawat itu apa? Yang kita perlu tahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu Muhammadillah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Sholawat adalah merupakan salah satu amaliyah yang sangat penting yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad SAW, dan banyak sekali manfaat dan faedahnya. Pertama, dari makna salawat sendiri pun sebagaimana yang banyak dinyatakan oleh para ulama, as-salah minallah ar-rahmah. Salawat itu kalau dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat bagi Nabi Muhammad SAW. Wa minal malaikah al-istighfar. Adapun para malaikat pun juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dalam bentuk istighfar. Dan juga minal adamin, dari umat manusia ini yang salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kita doa atau tadarru' wa doa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salawat tersebut. Oh, berarti teman-teman sekarang kita baru tahu nih, kalau dikatakan Allah salawat, maksudnya Allah menurunkan rahmat, bukan seperti manusia ketika berdoa. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bersalawat, maksudnya adalah Allah menurunkan rahmat. Kalau malaikat istighfar. Kalau malaikat istighfar. Dan kalau dari adamiyin, kalau dari kita ini salawat kepada Nabi, berarti kita ini tadarrur. Berarti sekarang kita ini sedang mendoakan diri kita sendiri. Jadi kita ketika bersalawat kepada Nabi, selain kita mengharap derajat yang tinggi untuk Nabi, kita juga berarti berdoa untuk diri kita sendiri kepada Allah. Masya Allah. Berarti sahabat-sahabat itu juga salawat, ya?
sahabat semua mereka para salaf juga. salafun Ada salih. nggak kisah-kisah gitu yang menceritakan tentang keutamaan salawat dari sahabat atau salafus saleh yang perlu kita ketahui gitu ya? Kadang-kadang kan banyak dari cerita-cerita yang belum kita dengar. Iya benar. Kalau cerita tentang fadilah salawat itu sangat banyak, dari para sahabat pun ada, daripada salafun salih pun ada. Bahkan ya mungkin ada salah satu cerita mungkin agak jarang terdengar ini, tapi ada di dalam kitab Madza fi Sya'ban dari karangan Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di situ disebutkan dari salah satu faedah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Shibli rahimahullah, beliau mempunyai seseorang tetangga yang gemar selalu bersolawat. Ketika tetangganya ini meninggal dunia, beliau ini saking perhatian kepada tetangganya tersebut, selalu memikirkan bagaimana keadaan tetangganya dia ini setelah meninggal dunia, bagaimana hal di alam kubur tersebut. Diamalin banget berarti perintah Rasul ya, untuk menghormati tetangga itu. Benar. Sampai ini udah meninggal masih dipikirin. Udah meninggal masih dipikirin sama Imam Shibli. Sampai pada akhirnya Imam Shibli tersebut di malam dia tidur bermimpi ketemu dengan tetangganya tersebut. Akhirnya dialoglah di situ, tanya jawab, bagaimana keadaanmu di dalam kubur? Tetangganya ini pun menjawab, sungguh pertama kali aku di alam kubur ini dalam keadaan menakutkan, seram, gelap, dan yang lainnya. Kemudian datanglah dua sosok yang menakutkan, lalu memberi pertanyaan kepada diriku ini bertubi-tubi pertanyaan. Semua manusia bakalan begitu tuh. Semua manusia nanti bakal didatangin malaikat di alam kubur. Antum semua juga bakalan begitu semuanya. Iya. Tinggal kita bisa jawabnya dengan amal kitanya tadi. Kemudian tetangganya ini didatangin dan ditanya bertubi-tubi dengan pertanyaan yang menakutkan, seram. Kemudian tangga ini bingung mau jawab apa, takut, gemeteran. Sampai-sampai nggak lama kemudian datanglah sosok cahaya berwujud, akhirnya menghampiri tetangganya tersebut, lalu dibimbing untuk menjawab pertanyaan daripada malaikat tersebut. Malaikat memberi pertanyaan, dijawab sama dia, diajarin, ente jawab begini, lalu dijawab. Datang lagi pertanyaan lagi, ente jawab begini, ente jawab begini. Terus ditanya, dijawab dengan rapi, diajarin oleh sosok yang di belakang tadi, cahaya tadi. Selesai semua pertanyaan tersebut, subhanallah, ya alhamdulillah, dia ngerasa tenang. Akhirnya dia nanya, engkau ini siapa? Terima kasih banyak, engkau sudah membantuku untuk menjawab semua pertanyaan ini. Tapi engkau ini siapa? Perlunya ya? Iya. Akhirnya ditanya, engkau ini siapa? Akhirnya sosok tersebut menjawab, aku ini adalah pahala sholawat yang selalu kamu baca. Nah, jadi ini salah satu keutamaannya daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat pun sendiri, pahala yang sendiri bisa membantu kita setelah di alam kubur kelak. Ini kisah yang jarang sekali kita dengar dan sangat memberikan semangat bagi kita untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah aktsarukum 'alayya salatan. Artinya semakin dekat seseorang itu posisi duduknya sama Nabi adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Shibli ini ulama yang top ya. Saya pernah dengar beliau ini pernah masuk penjara. Jadi orang yang di dalam penjara itu nggak mesti adalah orang yang hina. Nabi Yusuf saja di dalam penjara. Imam Shibli pernah masuk penjara, kemudian didatangi oleh murid-muridnya, pecintanya, membawa makanan, membawa minuman, membawa hadiah. Lalu Imam Shibli ambil batu, dilempari orang tersebut. Jadi orang bawa hadiah malah dilempari. Maka orang tadi, murid-muridnya tadi lari kabur. Kata beliau, "Lau kuntum ahibbai la sabartum ala balai." Kalau saja kalian itu benar-benar cinta sama saya, pasti kalian akan sabar dengan bala saya. Artinya apa? Beliau itu ngetes gitu. Ini orang benar-benar sayang apa enggak. Kalau kita cinta sama Allah, tentu kita akan sabar daripada musibah-musibah. Jadi salawat kepada Rasulullah SAW ini keren banget. Ini Habib Muhammad Al-Bagir ngasih kepada kita kisah yang luar biasa menarik. Dan Habib tinggal lama di Hadramut, di Tarim khususnya, murid daripada Habib Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Di sana kayaknya manhaj dakwahnya itu juga banyak dengan sholawat ya. Kayaknya hampir di semua majelis ta'lim itu pasti ada sholawatnya. Iya, kalau kayak seperti di Hadramut, di Tarim khususnya, para habaib di sana dan juga adatnya ahli Tarim
mereka nggak lepas dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan Kayaknya majlis gosidahnya. pasti ada qasidah. Iya. Kayaknya kalau ada majlis atau kajian kayak kita kan, kalau kajian langsung aja mulai nggak ada sholawat, nggak ada qasidah. Ya bukan di semua tempat sih ya. Ada beberapa tempat yang kita ngisi langsung saja. Tapi kalau di Tarim itu, ya saya juga pernah belajar di sana beberapa waktu, dan di sana kalau hadir majlis taklim pasti banget ada sholawat. Pasti. Dan itu kayaknya bikin hati itu jadi lebih tentram ya. Sebelum menerima itu kayak persiapan. Gitu aja. Jadi ngerasa adem gitu sebelum mendengarkan kajian yang lainnya gitu. Jadi pemanis majelis lah gitu. Masya Allah. Masya Allah. Madrasah Hadramut saja atau dengar di Makkah misalnya, atau di Madinah atau di mana-mana ada juga dengan sholawat kepada Nabi. Yang pernah dengar pun juga seperti di Mekah, di Madinah pun mereka, Apalagi orang Syam ya. apalagi orang Syam, suaranya Syam, Masya Allah yang bagus-bagus. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Habib Ahmad ini saya dengar biasanya suka sholawat qasidah-qasidah Hadramut. Iya, Masya Allah. Beliau punya suara yang Masya Allah dengan qasidah. Coba biar kita ngerasain kalau kita itu hidup di Hadramut. Dulu habaib kita bilang, "Aishtu fi hubbihim bil hissi wal ma'na, sar jismi huna wa ruh fil lana." Katanya kami ini memang nampak kehidupan kami di sini, padahal roh kami berada di Tarim. Coba biar kita ngerasain gimana sih suasana di Hadramut, di Tarim, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, memuji kepada Nabi atau tawadhu dan doa. Kita dengarkan dari Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صوت الغنى حرك الخاطر، عسى لا نصيح يا واردي من القول البليغ الفصيح، بان امدح طفى الوجه الرضي الصبي، نوره تقدم على آدم وعيسى المسيح، سيد منساب من إبراهيم هو الذبيح، جاب الشريعة ودين الحق ذي هو صحيح، سلام مني على الروضة وذاك الضريح، لطيبها من جنان الخلد ينفعنا فيها الحبيب الذي ذكره شفاء للجريح، شحيح من لا يصلي على المشفع، شحيح فيها الحبيب الذي ذكره شفاء للجريح، شحيح من لا يصلي على المشفع، شحيح يا ليت لي روح في باهي جمال احتميح، في بحر الانوار والاسرار تسبح سبيه، يا سيد الرسل ليلك جاه واسع فسيح، نبغى جوارك في الفردوس، بنستريح عليك صلى إلهي عد ما هبريح، ولاك وصحبك
ليستهلون المدي سلام مني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Masya Allah, tabarakallah. Merinding kita dengarnya ya. Kadang-kadang nggak perlu pakai musik, nggak perlu pakai. Kadang-kadang kalau pecinta itu kalau sudah mendengar apa-apa yang datang dari kekasih, pasti semuanya menjadi nikmat. Dan bacaan yang kita dengar tadi, ikhwan, sahabat semuanya, itu semuanya pengambilannya banyaknya dari hadis Rasulullah. Jadi bukan hanya sekedar ucapan-ucapan seperti katanya tadi, syahih man la yusalli alal musyaffa' syahih. Ada hadisnya Rasulullah katakan, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang sombong, kalau syahih itu lebih dari sombong, itu atasnya sombong, syuh. Artinya orang yang betul-betul sombong. Sombong udah pelit, ya, bukan sombong, pelit. Kadang-kadang ngehayal aja pelitnya. Saya ngehayal misalnya punya harta 1 miliar, ngehayal nih. Kalau saya punya 1 miliar, saya nggak mau bagi-bagi dia. Ya, masih ngehayalnya aja sombong. Ada orang gitu. Belum punya aja, itu syuh. Orang yang betul-betul pelit. Kata Nabi, orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku tapi dia tidak mau bersalawat pada Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi juga yang saya tahu ada namanya seorang ulama namanya Ibnu Sayyidin Nas, punya kitab karangan namanya Minahul Midah. Di situ tertulis 300 sahabat yang membuat syair salawat atau pujian kepada Nabi. Jadi bukan sesuatu yang bid'ah atau yang baru, tapi memang dari zaman sahabat mereka semua sudah. Alhamdulillah, ini podcast yang sedikit singkat tapi insya Allah manfaat dengan kehadiran para guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan, dan yang paling terpenting semua pemirsa insya Allah mengambil manfaat daripada apa yang telah disampaikan. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.